الحمد لله الحمد لله الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. نحمده سبحانه وهو البر الرحيم. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang insyaallah semua kita yang hadir senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puja dan puji syukur tentunya marilah sama-sama kita persembahkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya di dalam kehidupan kita tanpa terhenti sedikit pun. Walaupun kadang sering kali kita khilaf, walaupun kadang sering kali kita lalai atas segala perintah dan larangannya Allah, semoga senantiasa itu adalah suatu pertanda bahwasanya rahmatullahi sabaqat ghadabah, kasih sayang Allah yang mendahului amarahnya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kehadiran suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kumpulnya kita pada siang hari ini menjadi asbabiyah, menjadi sabab dikumpulkannya kita kelak di surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah Jumat pada siang hari ini, khatib tentunya ingin berwasiat khususnya untuk diri ini dan umumnya kepada para jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita berusaha sedaya upaya mungkin untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa, yakni dengan menjalankan segala apapun yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhkan segala apapun yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tema khutbah Jumat kita pada siang hari ini adalah keagungan bulan Sya'ban. Hadirin, sebelum bulan suci Ramadan
ada bulan yang disebut dengan bulan Sya'ban. Disebut dengan bulan Sya'ban karena li'anna fi hadha syahri yatasha'abu khairul kathir. Disebut dengan bulan Sya'ban karena di bulan ini banyak sekali kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita hamba-hambanya. Betapa agungnya bulan Sya'ban ini di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang artinya, ya Allah, berikanlah keberkahan yang banyak untuk kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami ke bulan suci Ramadan. Maknanya, di bulan Sya'ban ini banyak sekali keberkahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan untuk kita, hamba-hambanya. Maka dari itu, pandai-pandailah kita dalam mengambil keberkahan yang Allah limpahkan di bulan Sya'ban ini. Lalu ada apa di bulan Sya'ban ini? Di antara keagungan yang ada di bulan Sya'ban ini adalah yang pertama, yaitu tahwilul qiblah ilal Ka'bah al-musyarrafah, yaitu dirombaknya arah kiblat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dahulu saat sholat itu diwajibkan, hadirin, arah kiblat itu tidak menghadap ke arah Ka'bah. 1 tahun setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, salat itu tidak menghadap Ka'bah, hadirin. Akan tetapi salat itu menghadap ke arah Baitul Maqdis atau negeri Palestina. Walaupun awal mulanya salat itu menghadap ke arah Ka'bah, sejak zaman Nabi Adam alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, terus berlanjut sampai zaman Nabi Musa alaihi salam, salat masih menghadap ke arah Ka'bah. Sampai pada zaman Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah Subhanahu wa ta'ala merubah arah kiblat itu menjadi menghadap ke arah Baitul Maqdis atau negeri Palestina. Maka pada saat itu, hadirin, pusat Islam pun berpindah ke Baitul Maqdis atau negeri Palestina. Terus sampai zaman Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan sampai akhirnya pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal-awal Mekah, salat itu masih menghadap ke arah Baitul Maqdis, bukan menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian saat Rasulullah di Madinah, hadirin, Rasulullah selalu mendangakkan wajahnya ke arah langit. Rasulullah matanya selalu melirik ke arah langit, seakan-akan ada yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Maha mengetahui itu. Kemudian Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka
qiblatan tardaha. Yang artinya kata Allah, sungguh kami lihat larak liriknya matamu ke arah langit, mendongaknya wajahmu ke arah langit. Kami paham kata Allah, keinginan kuat engkau kekasihku. Engkau menginginkan bahwasanya arah kiblat itu dikembalikan ke arah Ka'bah al-Musyarrafah, ke arah yang semula, sebagaimana kiblat itu, salat itu menghadap ke arah Ka'bah sejak zaman Nabi Adam alaihi salam. Dan di bulan Sya'ban inilah Allah menyatakan di dalam Al-Quran, "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha." Dan kami pun kembalikan arah kiblat itu menghadap ke arah yang engkau sukai dan yang engkau ridhai. Maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan ulang tahun kita salat menghadap ke arah Ka'bah al-Musyarrafah ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Lalu di antara keagungan yang ada di bulan Sya'ban, yaitu di bulan Sya'ban ini adalah bulan ulang tahun kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ada salah seorang ulama besar dari Yaman, Sayyidil Syekh Ibnu Abu Sayyid Al-Yamani, saat itu ketika ditanya, kapankah perintah solawat di dalam Al-Quran itu turun? Di dalam surah Al-Ahzab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah subhanahu wa ta'ala yang menguasai segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah dan para malaikatnya saja, hadirin, bersolawat kepada Nabi. Lalu perhatikan ayat yang selanjutnya turun. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, mengapa Allah hanya memanggil, memerintahkan orang-orang yang beriman saja, hadirin? Karena orang-orang yang beriman mudah untuk diperintah. Bersalawatlah engkau kepada nabimu dan berilah salam penghormatan kepadanya. Dan ketika ayat di dalam surah Al-Ahzab ini turun, ya, saat itu turunnya di bulan Sya'ban ini, hadirin. Maka di bulan Sya'ban ini adalah bulan ulang tahunnya kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Bulan Sya'ban ini adalah syahrus salat ala sayyidil akwan. Maka di bulan Sya'ban ini perbanyaklah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada amalan yang paling tinggi nilainya di bulan ini melainkan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita, agar senantiasa mudah lisan kita untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, di bulan Sya'ban ini di antara keagungannya adalah ada malam yang dinamakan dengan malam Lailatul Ghufran, malam Lailatul Ijabah, dan juga malam Lailatul Bara'ah. Malam Lailatul Ghufran, malam penuh pengampunan dari Allah. Malam Lailatul Ijabah, malam di mana malam itu adalah malam pengijabahan doa. Dan malam Lailatul Bara'ah adalah malam di mana nasib kita manusia yang tadinya
catatan kita itu sebagai ahli neraka hadirin. Di malam nisfu Sya'ban nanti, itu apabila kita bermohon kepada Allah, catatan kita yang tadinya ahli neraka, itu akan dirombak juga sama Allah menjadi ahli syurga. Teruntuk orang-orang yang pada malam nisfu Sya'ban itu menghidupkan dan mengagungkan malam nisfu Sya'ban itu. Jelas di dalam Al-Quran setelah Allah nyatakan terkait dengan itu, dan Rasulullah SAW pun telah mengatakan di dalam hadisnya. Maka dari itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesempatan hidup sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita sampai ke bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، ونصلي ونسلم على خير الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة. فيا عباد الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. بارك اللهم لنا في الشهر الشعبان وبلغنا رمضان. بارك اللهم لنا في الشهر الشعبان وبلغنا رمضان. بارك اللهم لنا في الشهر الشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة. الله أكبر.